Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Interaktif, jumpa lagi bersama saya Didik Silawati, tentunya di Interaktif Podcast di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Dan untuk teman-teman semuanya, kali ini ada 3 narasumber kita. Ini dari SMPN 1 Putu Sibau. Nah, yang mana informasi yang akan kita hadirkan untuk teman-teman semuanya ini mengenai sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Nah, ini ada langsung kepala sekolahnya yang menghadirkan informasi untuk teman-teman semuanya. Ini ada Pak Hari Purnomo Aji SPD. Halo Pak. Ya. Selanjutnya ini ada Ibu Safarani SPD. Nah, beliau ialah Ketua Panitia SPMB SMPN 1 Putu Sibau tahun 2026-2027. Dan juga ini ada Pak Andian Syah SPD. Beliau ialah guru di SMPN 1 Putu Sibau. Oke. Nah, tentunya langsung saja nih kita membahas tentang SMPN 1 Putu Sibau. Sebelumnya kita kenalan dulu sama Pak Hari Purnomo Aji. Ini sudah menjabat sebagai kepala sekolah SMPN 1 Putu Sibau ini sudah berapa tahun nih Pak? Baik, terima kasih Kak. Untuk di SMP Negeri 1 Putu Sibau, saya baru 1 periode dari tahun 2022 sampai dengan 2026 ini. Berarti sudah 4 tahun nih bertugas. Bagaimana Pak kesannya nih menjadi kepala sekolah di SMPN 1 Putu Sibau nih Pak? Tentunya ya tanggung jawabnya lebih berat Kak, karena memang tuntutannya juga lebih tinggi. Kemudian sekolah di pertengahan kota, sehingga kedisiplinan, ketertiban memang harus lebih ditingkatkan. Jumlah siswa juga cukup banyak, guru juga banyak dengan berbagai macam karakter. Tentunya kami harus bisa berkolaborasi untuk bisa memajukan SMP Negeri 1 Putu Sibau. Apalagi SMP 1 ini memang jadi sekolah percontohan. Percontohan sebutannya ya. Kalau kita nih umumnya mungkin favorit ya sebutannya ya Pak ya. Nah, untuk mungkin pengetahuan umum untuk teman-teman ataupun adik-adik yang ingin masuk nih, SMPN 1 Putu Sibau ini kira-kira berdiri di Putu Sibau ini sudah berapa tahun nih Pak? Untuk SMP Negeri 1 Putu Sibau memang dulu awalnya di Pasar Merdeka kalau tidak salah sejarahnya gitu. Jadi kemudian lalu di sana lokasinya dianggap tidak memadai begitu, maka dipindahkan di pusat kota di kabupaten di depan gedung DPRD di sini. Hanya untuk lebih tepatnya kapan pindahnya memang saya belum begitu tahu, karena saya juga baru menjabat sehingga kurang tahu juga untuk kapan berdiri di sekolah ini. Ini sudah cukup lama juga ya. Kalau untuk dari awalnya memang sudah dikatakan sekolah yang pertama lah, waktu masih di Pasar Merdeka, gedung pertama. Ya. Oke. Nah, langsung saja kita membahas mengenai tentunya adik-adik yang ingin masuk SMPN 1 dan juga orang tua yang ingin memasukkan, mungkin masih bingung nih mau masukkan anaknya ke SMP mana. Nah, kira-kira untuk diketahui apa nih visi misi yang ingin diwujudkan oleh SMPN 1 Putu Sibau ini Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi secara garis besar memang penguatan karakter yang ingin kami bentuk supaya lulusan dari SMP Negeri 1 Putu Sibau ini memiliki sikap dan karakter yang baik gitu. Memang SMP Negeri 1 Putu Sibau ini sebagai SMP tingkat berstandar nasional gitu ya Kak, dan kami juga salah satu sekolah yang mencanangkan sekolah adiwiyata. Kami juga sudah masuk sekolah adiwiyata dengan kelengkapan yang kami penuhi, ruang kelas, kemudian laboratorium, IPA, kemudian komputer, dengan jumlah guru yang cukup banyak. Kami ada 55 semua tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian fasilitas kelengkapan olahraga kami juga sudah bisa dikatakan lengkap daripada sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi tujuan visi misi kami itu lebih ke penguatan karakter bagi para murid, supaya lulusan dari SMP Negeri 1 Putu Sibau karakter dan sikapnya itu bisa lebih baik lagi di tingkat yang lebih tinggi. Itu harapan kami. Karena ini memang banyak ekskul kami ya, kami termasuk sekolah yang memang banyak ekskul kami.
apalagi drum bandnya nih. Kalau udah lewat biasanya ada aja suara-suara anak latihan drum bandnya ya. Nah, yang terkenal memang kami drum band sama buletin untuk SMP Negeri 1. Buletin. Ya, buletin. Ada apa nama buletinnya Pak kalau boleh tahu Pak? Buletin Antartika kami. Buletin antar kita. Antar kita. Nah, dan ini memang masih sangat aktif sampai sekarang ya Pak ya. Masih. Dan belum tentu semua sekolah ada. Iya, betul. Hanya SMP 1 dan beberapa SMP yang mungkin beberapa yang kami tahu ada beberapa lah. Tapi belum semua di Kabupaten Kapuas Hulu tuh memiliki buletin seperti yang kami laksanakan sampai saat ini. Oke, siap. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa bersama Ibu Safarani ya. Oh ya. Oke, boleh alihkan Baik, Pak. ya. Oke. Ibu Safarani ini Ketua Panitia SPMB tahun ini ya Bu ya. Iya, kebetulan saya dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi Ketua Panitia SPMB di tahun 2026. Oke, boleh dekat lagi Bu mic-nya supaya suara merdunya kedengaran nih. Oke, Ibu Safarani sudah bertugas di SMP 1 ini sudah berapa tahun Bu? Saya bertugas pas kebetulan kemarin di SK-kan di SMP Negeri 1 Petisibo di tahun 2016. 2016, sudah 10 tahun Iya, Ibu 10 tahun di SMP Negeri 1. Ibu guru kelas atau guru mata pelajaran? Guru mata pelajaran apa nih Bu? Matematika. Matematika, waduh. Gimana nih Bu kesannya nih Bu mengajar di SMPN 1 Petisibo? Iya, alhamdulillah dengan banyaknya siswa mungkin karakternya berbeda-beda, tetapi kita bisa memahami mereka setiap hari mengajar, jadi tahu karakter satu persatu dari siswa. Jadi kita mengikuti kemauan dan karakter mereka. Ya, kita sebagai guru bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik anak-anak sebagai memiliki akhlak yang bagus gitu kan. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang harus mereka dapatkan, nah, gitu kan, tetapi akhlak dan attitude juga kita harus kedepankan. Mantap sekali ya Bu ya. Jadi Ibu ini sudah 10 tahun mengajar mata pelajaran matematika dan juga tentunya mendidik dari sisi moral juga ya Bu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan SPMB karena Ibu ketua panitianya nih Bu ya. Tentunya kita ingin tahu mengenai daya tampung peserta didik baru tahun ini dan tentunya bagaimana pembagian kuotanya Bu. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Kami mengambil daya tampung untuk penerimaan siswa murid baru di SMP Negeri 1 Petisibo ini tahun 2026 itu sekitarnya 192 siswa. 192. Iya. Itu 6 rombel. Jadi 6 rombel atau 6 kelas, di mana per kelasnya kami bagi 32 siswa. Sehingga total keseluruhannya 192 siswa. Dan untuk pembagian ini kan biasanya ada jalur-jalurnya nih Bu. Nah, bisa diinformasikan kira-kira di tahun ini nih apakah ada jalur yang baru atau perubahan nama keterangan dari jalur tersebut mungkin bisa dijelaskan Bu. Oke. Kebetulan kami di tahun 2026 ini seperti yang di tahun sebelumnya itu memiliki 4 jalur, 1 jalur domisili, kedua jalur prestasi, ketiga jalur mutasi, keempat jalur afirmasi. Nah, keempat jalur ini sudah dibagi presentasinya. Jadi untuk jalur domisili itu 50% dari daya tampung, untuk jalur prestasi itu 25%, untuk jalur mutasi 5%, itu mutasi itu kepindahan tugas orang tua. Dan untuk jalur afirmasi itu 20%. Nah, oke, jadi ada 4 jalur. Iya, ada 4 jalur yang kami laksanakan di SPMB tahun 2026 ini, khusus SMP Negeri 1 Petisibo. Untuk jalur domisili itu 50%. Kalau dihitung dari volume keseluruhan total kuota itu sekitar 96 orang. Oh iya, untuk jalur domisili. Domisili ini biasa disebut zonasi ya, zonasi. Iya, betul yang sekali. Betul. Dan selanjutnya afirmasi ini apa, Bu? Afirmasi itu adalah keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu. Apabila mereka memiliki kartu KIP atau tabungan KIP itu bisa mengikutilah jalur afirmasi. Gitu. Baik. Selanjutnya tentunya para orang tua nih yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke SMPN 1 Petisibo,
ingin tahu mengenai persyaratan. Nah, persyaratan apa-apa saja yang harus dipenuhi anak-anak yang ingin masuk, ingin mendaftar ini di berbagai jalurnya nih, apa-apa aja nih Bu, silahkan Bu. Oke, terima kasih. Nah, secara umum persyaratannya itu pertama akte kelahiran, kedua kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum masa tahun 2026 misalnya. Minimal ya. Iya. Misalnya kalau dia terbitnya di tahun 2025 tapi di bulan Juni, itu masih bisa diterima gitu kan. Tetapi kalau di bawah itu lagi misalnya umurnya hanya 8 bulan masa waktunya, itu mungkin kami harus menginfokan ke pendaftar agar membawa kakak yang lama gitu kan. Nah, itu salah satu. Ketiga itu SKL atau ijazah. Dan keempat pas foto yang menggunakan baju seragam SMP. Kenapa kami menyarankan kepada pendaftar menggunakan seragam SMP? Nantinya tidak perlu berfoto kembali gitu kan. Kalau menggunakan seragam SD pasti harus berfoto kembali ulang gitu kan. Nah, itu syarat umumnya. Nah, untuk di masing-masing jalur itu sudah ditentukan. Nah untuk tahun sekarang ada perbedaan ini. Kalau di jalur prestasi itu menggunakan sertifikat tes kemampuan akademik. Yang prestasi. Iya, yang prestasi. Kalau untuk jalur domisili kami rasa tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Yang pasti kami melihat kakaknya. Nah, karena ini domisili, nah kalau udah kuotanya itu melebihi, kami akan melihat kembali jarak terdekatnya serta usia yang diutamakan maksimal 15 tahun. Usia 15 tahun. Iya. Itu. Nah, untuk jalur afirmasi seperti yang saya dijelaskan tadi itu untuk khususnya keluarga yang tidak mampu. Nah, harus dilengkapi di situ. Selain syarat umum, juga mereka harus melengkapi misalnya kalau mereka menggunakan KIP atau tabungan dari KIP tersebut. Nah, untuk jalur mutasi itu sesuai dengan kepindahan orang tua, minimalnya 1 tahun SK kepindahan tersebut. Nah, keduanya itu khususnya PNS yang ada di SMP Negeri 1 Putu Sibau. Nah, itu kalau misalnya ada anak kandungnya yang mau mendaftar di SMP 1 Putu Sibau, itu kami prioritaskan juga. Gitu. Melampirkan SK ya, ya, melampirkan SK. Gitu. Siap, jadi itu persyaratan dan persyaratannya. Juga persyaratan itu ada yang khusus untuk jalur masing-masing. Nah Bu, kalau misalnya nih ada anak yang mungkin tidak berada di kecamatan Putu Sibau Utara ataupun Selatan, nih bagaimana Bu? Misalnya anak tersebut ialah dari kecamatan contohnya Batang Lupar, ingin mendaftar di SMP 1 Putu Sibau, bagaimana nih? Kira-kira jalur apa yang ia bisa daftarkan Bu? Oke, terima kasih. Kalau anak di luar kecamatan Putu Sibau Utara khususnya dan Putu Sibau Selatan, kalau memang jalur zonasi di luar kecamatan Putu Sibau Utara, kami sarankan tidak masalah mereka mendaftar ke jalur apa saja, tetapi kami sebagai selaku panitia yang menyarankan ambil yang aman, atau misalnya di luar dari zonasi gunakanlah jalur prestasi atau jalur afirmasi. Nah, itu jadi 2 jalur itu yang lebih itu, yang bisa lebih dipilih. bisa dipilih oleh mereka. Karena kalau domisili takut kalah tempatnya ya, skornya ya. Betul. Oke. Untuk pendaftaran ini apakah semuanya melalui online Bu? Iya, melalui online. Di website apa? Ya, website sudah kami tampilkan di brosur. Nah, di sini sudah ada ditampilkan. Nanti admin kami, sekretaris nanti akan menyampaikan detailnya seperti apa. Itu kan ada prosedur-prosedur, cara pendaftarannya juga nanti ada disampaikan. Nah, itu. Oke, langsung aja nih. Ya, ngomong sama Mbak Andiansyah. Ini guru mata pelajaran apa nih Pak, kalau boleh tahu Pak? IPS Bu. IPS. Oke, mantap sekali. Sudah berapa tahun Pak bertugas di SMP 1 Putu Sibau? Kalau di SMP 1 Putu Sibau kurang dari 3 tahun Bu. Tapi secara total keseluruhan sebenarnya saya sudah 12 tahun lebih sebagai guru IPS. Sebagai guru IPS. Sebelumnya bertugas di tetap di Putu Sibau atau di kecamatan yang berbeda Pak? Saya di daerah Bu. Tepatnya itu di SMP Negeri 4 1 Atap Silat Hulu.
Wow, jauh sekali ya. Sekarang sudah bertugas di SMPN 1 Putus Ibau, sekolah favorit ya Pak, kepala Iya. sekolah ya. Oke, nah tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Safarani mengenai prosedur pendaftaran. Nah, bisa dijelaskan Pak, prosedur pendaftaran dan juga websitenya nih, kira-kira kita klik website mana yang harus kita daftarkan akunnya, silahkan Pak. Baik Bu, untuk pendaftaran adik-adik boleh mengakses di HTTP atau www Boleh lebih dekat Pak, izin. __s_id .smpn1 Putus Ibau. Untuk lebih lengkapnya boleh nanti dicek di brosur yang sudah dikirim. Kemudian yang paling penting dipersiapkan adalah berkas-berkasnya. Format ada 2, ini harus diperhatikan. Yang pertama, foto itu format PNG atau JPEG. Jangan sampai salah adik-adik, kalau seandainya menggunakan PDF itu khusus untuk dokumen-dokumen yang lain. Dan kapasitasnya jangan sampai melebihi 2 MB. Jika seandainya melebihi, nanti daftar online-nya bisa tertolak. Kemudian untuk pendaftaran harus disiapkan email yang aktif, kemudian nomor WA yang harus wajib bisa dihubungi apabila sewaktu-waktu ada kendala dalam berkas yang diupload. Kemudian yang paling penting adalah siapkan NISN. Karena di program ini NISN akan terkunci jika seandainya sudah didaftarkan lalu didaftarkan ulang, maka dia tertolak. Oleh sebab itu diharapkan nomor induk siswa nasionalnya ini memang benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah input. Lalu waktu pendaftaran itu ada yang namanya proses pembuatan akun. Nah, silakan buat akun menggunakan NISN, kemudian password yang bisa diingat atau bahkan harus dicatat. Jangan sampai sudah didaftarkan, passwordnya tidak disimpan maupun terlalu sulit sehingga tidak bisa akses atau bisa masuk ke portal SPMB SMPN 1 Putus Ibau. Oke, jadi itu untuk websitenya. Dan juga bagaimana kalau misalnya nih Pak sudah daftar akun, biasanya orang tua nih mau lupa. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kami sebagai panitia bagian administrasi sudah memberikan otomatis download. Jadi nanti kalau seandainya sudah daftar otomatis terdownload, bisa diakses lagi di apabila saat mendaftar itu Ibu. Langsung muncul di aplikasi itu atau di portal SPMB-nya, langsung ada button atau tombol download. Jadi di situ nanti akan tertera akunnya. Kemudian kalau seandainya supaya bisa diingat, bisa di screenshot dulu sebelum di print out. Jadi memang harus diingat, dicatat ya. Karena kalau sudah lupa ataupun tidak diingat lagi, ini agak susah ya ngurusnya ya Pak ya. Bisa dihubungi aja panitianya. Oke. Kami usahakan bisa di reset ulang. Oke. Nah, untuk disebutkan tadi menghubungi panitia. Nah, kira-kira bisa menghubungi apakah ada kontak WhatsApp-nya Pak ataupun DM ke Instagram SMP 1? Ada? Instagram SMP 1 Pak? Ada Instagram ada. Boleh disebutkan Pak? Instagram SMP 1 SMPN 1 Putus Ibau. SMPN 1 Putus Ibau. Jadi bisa menghubungi ke DM aja. Ke DM SMP atau melalui kontak yang sudah ada di brosur. Ya, sudah ada. Brosur tersebut apakah bisa dilihat secara online di media sosialnya? Bisa diakses. Sudah. Oke, jadi sudah diupload dan bisa dilihat lengkap ya Bu. Betul ya, ada sekali. Persyaratannya, ada jalur dan lain sebagainya. Jadi kami tekankan Ibu, untuk Instagram kami informasi-informasi sekolah, tapi yang lebih khusus untuk SPMB ini di WhatsApp yang telah kami siapkan. Jadi nomor-nomor 3 nomor panitia, ketua, sekretaris dan bendahara panitia bisa dihubungi. Oke, siap. Untuk waktu pendaftarannya nih Pak, bisa diinformasikan apakah saat ini sudah dimulai dan juga sampai tanggal berapa Pak? Waktu pendaftaran itu dimulai tanggal 22 Juni sampai tanggal 24 Juni. 22 Juni sampai 24 Juni ini kurang lebih. Jadi sekarang kalau seandainya ada diakses untuk portal SPMB-nya masih belum bisa didaftarkan. Jadi belum
terbuka. Formulirnya belum bisa dibuka. Jadi tanggal 22 nanti sampai 24 Juni. Jadi jangan lengah ya untuk orang tua ya. Jadi untuk orang tua bisa mungkin disimpan tanggalnya, dibuat alarm ya, jangan sampai ketinggalan yang pastinya. Dan untuk tahapan nih Pak, bisa dijelaskan mengenai tahapan yang harus dilalui anak-anak dari mulai pendaftaran hingga MPLS nih Pak. Baik, untuk tahapan yang pertama, ini saya menekankan pemberkasan dulu ya Bu. Yang pertama, siapkan berkas yang di-scan. Jadi bukan file hard copy, yang kami minta adalah file-file scanan. Jadi nanti bisa di-upload. Ini tanggal 22 sampai tanggal 24. Nanti setelah itu ada rapat panitia untuk menentukan anak ini sesuai enggak dengan aturan. Jadi akan ada pengumuman nanti di tanggal 26 anak yang ini dinyatakan diterima atau tidak. Lalu di tanggal 29 diharapkan nanti semua orang tua atau wali murid itu hadir ke sekolah untuk memastikan proses daftar ulang nanti di tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli tahun 2026. Kemudian setelah dinyatakan berkas fisiknya lengkap dan dinyatakan diterima di SMP 1, nanti akan mengikuti MPLS di tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli tahun 2026. Di bulan Juli ya? Iya, di bulan MPLS. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin kita alih lagi nih bersama Pak Kepala Sekolah kita. Silakan itunya. Oke. Gimana Pak? Masih semangat Pak? Oke, masih dong. Oke Pak, kita bahas lagi nih mengenai SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tentunya masyarakat ingin tahu nih, bagaimana SMPN 1 ini bisa menjamin nih Pak, proses seleksi ini berjalan dengan transparan dan juga objektif dan tentunya tanpa diskriminasi. Silakan Pak. Baik, jadi untuk tahap-tahap tetap akan kami sampaikan secara umum secara publik begitu. Jadi tidak ada ketertutupan di antara kami. Jadi segala proses demi proses tetap akan kami sampaikan secara terbuka begitu, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas. Secara online, secara manual itu tetap kami lakukan. Jadi nanti yang tidak lulus juga kami sampaikan secara online, kemudian di gedung SMP Negeri 1 Putus Ibo juga akan kami tempel data-data anak yang lulus dan tidak itu. Kalau yang tidak lulus ini bagaimana Pak untuk proses selanjutnya nih? Untuk yang tidak lulus biasanya kami koordinasi ke dinas, nanti akan ada penempatan untuk anak itu diarahkan ke sekolah mana begitu. Mungkin di SMP 5 atau Kristen Setia atau PGRI atau mau nyebrang ke SMP 7 atau 2 begitu. Itu ada akan koordinasi dengan dinas. Memang anjurannya demikian. Jadi sudah yang tidak lulus itu harus disampaikan ke dinas, nanti dinas yang akan membantu. Kami kolaborasi dengan dinas nanti untuk menempatkan anak itu supaya jangan sampai anak itu putus sekolah. Apakah proses itu akan daftar kembali Pak? Itu tergantung kebijakan dari sekolah yang baru. Biasanya tetap harus daftar kembali karena ini kan siswa baru begitu. Jadi harus mengikuti aturan yang ada di sekolah yang dituju. Oke. Selanjutnya untuk biayanya Pak, karena orang tua tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya nih Pak. Bagaimana dengan mungkin ada biaya daftar ulang dan lain sebagainya? Kalau untuk biaya 100% gratis, tidak ada biaya sama sekali. Hanya terkait dengan pakaian nanti langsung saja berhubungan dengan pihak konveksi begitu. Jadi kami tidak ada sangkut pautnya. Nanti kami hanya mengarahkan saja supaya bisa menghubungi pihak konveksi yang selama ini bekerja sama dengan SMP Negeri 1 Putus Ibo. Baik. Tapi Pak, secara keseluruhan biaya gratis, tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali ya Pak. Jadi untuk daftar ulangnya Rp0. Dari pendaftaran sampai daftar ulang itu Rp0. Dan secara online ya Pak. Secara online. Ya. Dan juga untuk pakaian ini silahkan ke pihak 3 berupa konveksi yang sudah ditentukan juga ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, tadi juga disebutkan oleh Ibu dan Bapak guru mengenai karakter
Ada juga banyak prestasi yang memang diraih di SMPN 1 Putu Sibau. Nah, bagaimana nih pihak sekolah ini tentunya bisa mengembangkan karakter dan prestasi siswa selama ini, Pak? Baik, untuk penguatan karakter memang kami banyak sekali melakukan pembinaan, Kak. Jadi setiap Jumat itu ada pembinaan kerohanian sesuai dengan agama masing-masing murid. Kemudian kami juga ada pembinaan untuk masing-masing siswa melalui guru wali. Itu juga dilaksanakan 1 minggu sekali setiap hari Sabtu. Kemudian kokurikuler itu kami juga mencanangkan kegiatan penguatan karakter untuk para murid. Itu juga setiap hari Sabtu. Jadi kalau untuk pembinaan karakter itu dalam 1 minggu itu 3 kali. Kerohanian di hari Jumat, kemudian kokurikuler di hari Sabtu paginya, kemudian siangnya itu pembinaan guru wali. Itu rutin setiap 1 minggu sekali. Kalau boleh tahu ini Pak, untuk SMPN 1 Putu Sibau, hari sekolahnya apakah dari hari Senin sampai Jumat seperti? Untuk kami memang masih belum full day. Kami masih sampai hari Sabtu. Pertimbangannya memang kalau full day itu kan harus sampai sore, Kak. Jadi menurut kami kurang maksimal juga kalau anak itu sampai sore, karena biasanya sampai jam 12 jam 1 aja daya tangkap mereka tuh udah berkurang, apalagi dipaksa sampai sore. Jadi kami sepakat memang tidak full day sampai hari Sabtu. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Dan untuk jamnya jam 1 ya pulangnya, Pak? Untuk kami setengah 1. Setengah 1. Dari jam 7 sampai setengah 1. Jadi untuk orang tua nih bisa dicatat ya, tidak full day dan juga pulangnya siang. Jadi diketahui untuk jam jemputnya ya, Pak ya. Nah, masih mengenai bakat murid-murid nih, Pak ya. Bagaimana sekolah SMPN 1 ini mendukung siswa yang memiliki bakat baik di bidang akademik ataupun di non akademik selama ini, Pak? Baik, jadi untuk pembinaan itu baik akademik maupun non akademik itu ada kami fasilitasi, Kak. Untuk yang non akademik itu beberapa ekstra itu di SMP Negeri 1 Putu Sibau ada bulu tangkis, tenis meja, voli, sepak bola, termasuk yang terkenal di kami yaitu buletin dan juga drum band tadi. Nah, kalau untuk yang akademik itu juga ada pembinaan melalui pembinaan mata pelajaran, itu ada IPA, bahasa Inggris, IPS, bahasa Indonesia yang nanti akan dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Itu yang biasa kami persiapkan di sekolah itu. Oke, mantap sekali ya, Pak ya. Bimbingan dari SMPN 1 Putu Sibau ini. Dan selanjutnya nih, Pak, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan dan juga Bapak Ibu guru juga mungkin ingin menyampaikan ini kepada orang tua dan juga kepada calon peserta didiknya, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Kak. Jadi untuk pihak orang tua kami persilakan untuk mendaftarkan diri putra dan putrinya di SMP Negeri 1 Putu Sibau. Nanti akan kami fasilitasi dengan baik. Manakala ada kesulitan silakan menghubungi kontak person yang sudah kami sediakan di brosur pendaftaran. Itu mungkin pesan kami. Dan untuk biaya itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk proses selanjutnya silakan mengikuti info yang kami sampaikan di link di WA maupun di Instagram yang kami bagikan, maupun brosur-brosur yang sudah kami sebarkan ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah masing-masing. Oke. Selanjutnya mungkin Ibu Safarani ataupun Pak Andian Sahni ada yang mau disampaikan informasi tambahan dan juga pesan-pesannya untuk para orang tua dan kepada adik-adik yang ingin bergabung di SMPN 1 Putu Sibau. Iya, terima kasih. Jadi untuk seluruh orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke SMP Negeri 1 Putu Sibau, silakan mendaftar, tidak dipungut biaya dan melalui jalur masing-masing, dan prosedur sudah kami sampaikan melalui brosur. Ketika ada kendala dalam pendaftaran, kami bisa membantu dan kontak person yang sudah ada di brosur. Nah, itu kami yakin SMP 1 itu adalah SMP terpilih untuk anak-anak yang mau ke SMP 1 karena dengan berbagai fasilitas serta ekstrakurikuler yang sangat-sangat banyak sekali di situ. Tadi Bapak belum menyebutkan, kami di situ ada sanggar tari juga. Ada sanggar tari. Iya, itu. Jadi sanggar tari itu khususnya pembimbingnya itu sarjana seni. Nah, itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang seninya. Nah, itu juga pesan dari kami. Mungkin dari Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Sedikit tambahan dari saya. Sebelum tanggal pendaftaran di tanggal 22, dari sekarang sudah disiapkan berkas-berkas filenya. Jangan sampai di hari H baru disiapkan, nanti takut ada kendala jaringan
atau kendala teknis lainnya sehingga sampai akhir batas pendaftaran tidak terupload. Iya. Iya, betul. Kemudian untuk saya tekankan sekali lagi untuk KK, karena di syarat umum itu ada dicantumkan KK yang dilegalisir oleh kepala desa atau lurah. Di sini saya ingatkan untuk KK ini karena sekarang sudah ada sistem barcode. Jadi supaya jangan sampai panik harus datang ke kelurahan atau ke desa karena sekarang sudah sistem barcode atau QR code. Jadi tidak perlu lagi dilegalisir. Kecuali KK atau akta yang memang masih lama mungkin, terbitan yang lama yang tidak ada barcode-nya atau QR code-nya, silakan untuk dilegalisir. Itu sangat penting bagi kami, apalagi untuk yang jalur domisili. Karena untuk memastikan validasinya atau validitas dokumen yang di-upload itu. Kalau seandainya bisa ada kecurangan atau yang disalahgunakan dokumen itu, maka kami bisa cross-check seperti itu. Itu saja tambahan dari saya. Jadi memang harus dipersiapkan dulu ya Pak berkas-berkasnya Iya. sebelum tanggal 22 nih. Betul Takut sekali. benar kata Bapak ya, takut sinyal down dan lain Iya, sebagainya. Tambah lagi kalau data-datanya belum lengkap ini malah mempersulit untuk pendaftaran. Ya Pak ya. Biasanya itu hari pertama sudah full Nah. pendaftaran. Jadi Kan 21 dini hari sudah dibuka. 21 dini hari. Ya, pas kalian, ya. 00 tengah malam. tengah malam, Nah, ya. Jadi bisa jadi ini sudah ada yang nunggu waktu dari Biasanya pukul 0. memang hari pertama itu udah 50 sampai 100 tuh pasti. Sudah Di pasti. jam 12 lewat itu udah masuk. Udah mulai mereka mendaftar tuh. Kayaknya berebut ya untuk masuk SMP favorit di Putu Sibau. Oke. Dan juga tadi mungkin untuk jalur afirmasi itu memang ada surat keterangan tidak mampu juga ya Pak ya? kalau surat keterangan itu maksudnya ini karena ada yang namanya PIP. Jadi kami perlukan kartu Indonesia Pintar aja. Oh, Tapi cukup kalau seandainya itu. tidak ada bisa melampirkan buku tabungan. Oh, Buku tabungan Dari PIP, PP. kartu Indonesia buku tabungan Indonesia Pintar. Itu kan ada rekeningnya di situ. Itu buktinya. Kemudian yang untuk keterangan-keterangan itu ada salah satu lagi yang ketinggalan tadi adalah disabilitas. Ya, betul. oh ya. Nah, untuk disabilitas ini sistem jalur afirmasi itu harus ada surat keterangan dari dokter. Kalau tidak ada minimal dari puskesmas. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku atau bilang kami dari disabilitas nih, tapi tidak ada dokumen yang mendukung, kami tidak bisa terima seperti itu. Jadi harus ada surat Harus ada keterangan, surat keterangan resminya dari- ya, ya. dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Dari dokter. dari dokter. Kalau tidak ada dokter, berarti pakai puskesmas setempat. Oke, siap. Baik, masih ada informasi tambahan Bapak Ibu? Kami rasa sudah cukup Oke, ya. oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, menghadirkan informasi untuk kita semuanya. Tentunya untuk adik-adik yang bingung untuk masuk SMP mana nih, dan juga apa kira-kira syarat pendaftarannya sudah disebutkan semua, bisa ditonton dari awal sampai akhir. Dan juga untuk informasinya bisa lihat kontak WhatsApp-nya di media sosialnya sudah diupload, dan juga media sosialnya di Instagram Ya. SMP 1 Putu Sibau. Oke, baik, terima kasih untuk Sobat Interaktif, dan tentunya kita nantikan juga nih untuk Bapak Ibu mungkin bisa menghadirkan informasi ke depan, mungkin bisa bersama murid yang berprestasi nih, share pengalaman ya, untuk menginspirasi adik-adik yang menonton di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Demikianlah untuk Sobat Interaktif podcast kita di hari ini, dan mungkin Bapak Ibu kita bisa ucapkan salam interaktif bersama ke kamera. Boleh kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam interaktif.